Siska. Misalnya Bu, Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan? dan Terima kasih sudah datang memenuhi panggilan Ibu. Ibu ingin membicarakan masalah kemarin di kelas waktu ujian matematika. Ibu melihat kamu mencontek sama teman kamu, teman yang di depan bangku kamu. Kamu bisa jelasin nggak kenapa kamu mencontek? baik Bu, saya memang menyontek kemarin. Saya merasa sangat tertekan dengan ujian ini dan takut jika saya tidak mendapatkan nilai bagus. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Baik, saya mengerti bahwa ujian itu mungkin di sebagian kalian itu sangat menakutkan, membuat kalian tertekan, kalian yang pastinya kalian pasti takut kalau sudah cerita tentang ujian. Tapi menyontek itu bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Menyontek bisa merusak kepercayaan saya sebagai guru, juga kepercayaan dari teman-teman kamu. Kamu juga menjadi kehilangan kesempatan belajar yang sebenarnya. Nanti di hasil pembelajaran, di hasil ujian kamu berarti bukan nilai kamu sendiri, berarti nilai dari teman kamu. Kamu tidak akan mengetahui jadinya sebatas mana kemampuan belajar kamu di hasil ujian nantinya. Karena nilai yang kamu dapat ya bukan nilai dari kemampuan kamu sendiri. Mohon maaf Bu, saya tidak berpikir sampai ke situ. Nah, yang pertama, coba kita pikirkan tentang dampak dari tindakan menyontek ini. Bagaimana menurutmu? Hal ini mempengaruhi dirimu, teman sekelasmu, juga proses ujian yang kamu lakukan. Menyontek membuat saya merasa bersalah dan juga bisa merugikan teman-teman saya jika mereka merasa tidak adil. Selain itu, juga membuat nilai ujian menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kemampuan saya yang sebenarnya Bu. Baik. Benar sekali. Dampak dari mencontek itu sangat luas. Sekarang, mari kita pikirkan tentang bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahannya. Saya pikir saya akan meminta maaf pada teman saya yang mungkin merasa dirugikan. Dan mungkin saya harus mengikuti kursus tambahan supaya saya bisa membantu teman-teman saya belajar agar mereka juga tidak kesulitan. Baik, bagus sekali Siska. Jadi, langkah pertama adalah silakan Siska meminta maaf kepada teman yang mungkin terdampak oleh tindakanmu. Yang meminta maaf kepada teman yang telah kamu contek. Saat meminta maaf itu, jelaskan juga apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana kamu berencana untuk memperbaikinya. Langkah kedua adalah mengikuti kursus tambahan atau sesi bimbingan untuk memastikan kamu benar-benar memahami pelajaran matematika yang telah Ibu ajarkan. Baik Bu, saya akan segera meminta maaf pada teman saya dan mendaftar untuk kursus tambahan. Baik, terima kasih Siska atas komitmen kamu untuk memastikan kamu tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Mari kita buat beberapa peraturan dan strategi yang bisa membantu kamu mengatasi tekanan saat ujian agar menjadi lebih baik. Misalnya, kita bisa membuat rencana belajar yang lebih teratur dan mengatur waktu yang lebih baik. Apakah itu terdengar baik untuk kamu? Ya Bu, itu sangat membantu. Baik, saya akan membantu membuat rencana belajar dan memastikan kamu merasa lebih siap pada ujian ke depannya nanti. Kami, guru-guru, akan membantu kemajuanmu dan memberikan dukungan tambahan jika kamu memerlukannya. Terima kasih Ananda telah mau datang untuk membicarakan hal ini. Dan saya yakin kamu bisa belajar dari pengalaman ini. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik dan mengikuti saran Ibu. Sama-sama nak, jika kamu merasa ada yang perlu dibahas atau kamu membutuhkan bantuan dari ibu, jangan ragu untuk datang menjumpai ibu. Kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Baik Bu.
Waalaikumsalam, silakan duduk nak. Begini Rifki, ada yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi sebelumnya sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Rifki, ibu ingin membicarakan tentang kejadian di kelas kemarin. Saya melihat kamu menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung. Padahal kita kan sudah punya peraturan di sekolah ini yang jelas, yang sangat jelas peraturannya. Bisa kamu jelaskan kenapa kamu menggunakan handphone saat pembelajaran? Bisa Bu. Maaf Bu, saya tahu tidak seharusnya saya menggunakan ponsel saat pelajaran. Tapi kemarin saya mendapatkan pesan penting dari keluarga dan saya merasa harus membukanya. Baik, ibu mengerti. Ibu paham bahwa pesan dari keluarga itu pasti penting, tapi kita juga harus menghormati peraturan. Di sekolah kita ini punya peraturan, dan kita harus menghormati peraturan itu. Pertama-tama, coba kita pikirkan nih, bagaimana menurutmu tindakan ini mempengaruhi dirimu, teman-teman sekelasmu, juga proses belajar mengajar di kelas? Saya tahu Bu kalau saya salah. Bu, saya mungkin sudah mengganggu konsentrasi teman-teman dan juga membuat suasana kelas jadi tidak fokus. Saya juga merasa bersalah karena melanggar aturan. Betul sekali, menggunakan ponsel di kelas tidak hanya mengganggu kamu sendiri nak, tapi juga bisa mengganggu teman-teman kamu yang lain, menghambat proses belajar mengajar. Sekarang kita pikirkan cara untuk memperbaiki situasi ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu dan memastikan hal seperti ini tidak akan terulang kembali ke depannya? Saya akan minta maaf kepada teman-teman di kelas, Bu, karena sudah mengganggu pelajaran. Saya juga berjanji untuk tidak akan membawa ponsel ke kelas lagi atau mengintip ponsel saya kepada guru tiket saat pelajaran berlangsung. Itu adalah solusi yang sangat baik nak. Untuk di awal mungkin kamu yang paling penting itu adalah meminta maaf kepada teman-teman kamu dan komitmenmu untuk mematuhi peraturan ke depannya. Dan selain itu, bagaimana menurutmu jika kita buat kesepakatan bahwa jika ada keadaan darurat di masa depan nanti, kamu bisa bicara dulu sama saya sebelum membawa handphone. Dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa aturan tetap dihormati dan kebutuhanmu juga terpenuhi. Itu ide bagus, Bu. Saya akan berbicara kepada ibu guru jika ada situasi darurat supaya tidak melanggar aturan itu. Bagus sekali nak. Jadi, kamu akan meminta maaf kepada teman-teman sekelas kan? Dan kita buat kesepakatan bahwa kamu akan bicara kepada saya dulu jika ada keadaan darurat. Saya akan mendukung kamu dalam mematuhi aturan ini. Apakah kamu siap untuk memulai dengan meminta maaf kepada teman-teman sekelas? Ya, Bu, saya akan segera melakukannya. Baik, terima kasih nak. Saya senang kamu mau bertanggung jawab dan belajar dari pengalaman ini. Jika ada apa-apa lagi yang kamu butuhkan dan atau ada masalah lain, jangan ragu untuk berbicara kepada saya. Saya ada di sini untuk membantu kalian semua. Terima kasih, Bu Nina. Saya akan berusaha lebih baik ke depannya. Baik, sama-sama nak. Saya yakin kamu bisa melakukan ini dengan baik. Ayo kita ke kelas bersama-sama. Ayo, Bu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, jadi ibu ingin menanyakan tanggapan Siska gimana gitu tentang dialog kita tadi, gimana perasaannya gitu setelah kita buat drama kecil lah kalau bisa dibilang. Gimana perasaannya Siska? Senang, Bu. Saya banyak belajar dari dialog ini. Saya merasa tergerak untuk merenungkan nilai-nilai dan etika pribadi saya. Setelah memerankan karakter tadi,
Saya juga harus berani mempertanggungjawabkan kesalahan jika itu terjadi kepada saya. Baik, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari dialog tadi ya kan. Yang pertama, yang pastinya harus jujur yang pertama, mengakui kesalahan. Dan dalam dialog tadi siswa sudah jujur, sudah mau jujur kan? Ya kan kalau mencontek kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya hanya pura-pura aja kayak gitu, tapi dalam dalam percakapan itu siswa sudah mau jujur untuk bilang ke apa itu kesalahannya. Selanjutnya dalam dialog itu juga kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri, ya kan? Bagaimana kita cara memperbaiki setelah ada masalah ini, bagaimana kita memperbaikinya ke depannya, juga bagaimana caranya biar tidak terulang kembali, seperti itu. Siska paham ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Rivi atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Masya Allah, udah nggak apa, nggak usah tunggu-tunggu lagi. Selesai, nggak usah gugup, udah selesai. Jadi kan Rivi kan dari setelah kita ini dialog tadi lah, istilahnya drama kecil kita tadi lah. Ibu pengen tahu tanggapan Rivi itu seperti apa gitu. Gimana perasaannya setelah kita berdialog tadi tentang masalah pelanggaran peraturan tadi? Coba Rivi ceritakan dulu gimana perasaannya. Rasa saya senang. Dari dialog ini saya menjadi memahami pentingnya mematuhi aturan sekolah. Karena pelanggaran tersebut bisa mempengaruhi proses pelajaran di kelas. Saya menjadi tidak konsentrasi dalam belajar. Baik, terima kasih Rivi. Sebenarnya kerugian itu tidak hanya dari diri pribadi aja. Dengan kita bawa HP, nanti kan teman yang lain juga terganggu, seperti itu kan. Tapi dari dialog tadi banyak sebenarnya pembelajaran yang dapat kita ambil. Nanti silakan Rivi baca-baca lagi karena banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari situ. Mulai dari pertama jujur dan harus bertanggung jawab dan yang lain-lainnya lagi. Nanti akan kita bahas lagi selanjutnya. Terima kasih Rivi atas bantuannya. Sama Bu. Selamat kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.